Ancaman mematikan. Eropa siap-siap gelap gulita gara-gara Prabowo. Dalam dunia diplomasi dan ekonomi global, hubungan antara negara seringkali ditentukan oleh saling ketergantungan sumber daya. Baru-baru ini, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, membuat langkah yang mengguncang panggung internasional. Keputusannya untuk memutus jalur ekspor hasil sawit ke negara-negara Eropa telah menjadi berita besar. Langkah ini, selain mencerminkan keberanian Prabowo, juga memunculkan spekulasi besar tentang dampaknya terhadap Eropa, yang dikabarkan bisa menghadapi ancaman gelap gulita jika kebijakan ini terus berlanjut. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga suplai bahan baku minyak sawit bagi banyak negara, termasuk Eropa. Minyak sawit digunakan dalam berbagai industri, mulai dari makanan, kosmetik, hingga bioenergi, seperti biodiesel yang menjadi alternatif ramah lingkungan di Eropa. Namun, hubungan antara Indonesia dan negara-negara Eropa terkait sawit kerap diwarnai ketegangan. Eropa, melalui kebijakan-kebijakan seperti European Green Deal dan aturan deforestasi, menuding produksi sawit sebagai salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan global. Di sisi lain, Indonesia merasa tuduhan ini tidak adil, terutama karena negara-negara barat sendiri memiliki sejarah panjang dalam kerusakan lingkungan. Presiden Prabowo, yang dikenal tegas dan berani dalam mengambil keputusan strategis, akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan ekspor minyak sawit ke Eropa. Langkah ini dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap stigma negatif yang sering dilemparkan negara-negara Eropa terhadap industri sawit Indonesia. Jika mereka tidak menghargai dan terus memojokkan kita, maka kita akan tunjukkan bahwa dunia tidak bisa bertahan tanpa sawit Indonesia, ujar Prabowo dalam pidato resminya. Keputusan ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki daya tawar tinggi dalam perekonomian global. Langkah Indonesia untuk memutus jalur ekspor sawit ke Eropa menimbulkan kekhawatiran besar. Salah satu dampak utama yang menjadi perhatian adalah ancaman terhadap pasokan energi terbarukan di kawasan tersebut. Banyak negara di Eropa yang menggantungkan minyak sawit sebagai bahan utama biodiesel mereka. Dengan pasokan yang terhenti, mereka harus mencari sumber energi alternatif yang tidak hanya lebih mahal, tetapi juga mungkin kurang efisien. Skenario ini bahkan diprediksi dapat menyebabkan krisis energi di beberapa negara Eropa. Beberapa pakar ekonomi memperingatkan bahwa gangguan ini bisa memengaruhi jaringan listrik mereka. Dengan bahan bakar biodiesel yang berkurang drastis, risiko pemadaman listrik menjadi nyata, terutama saat musim dingin di mana kebutuhan energi mencapai puncaknya. Selain itu, industri makanan dan kosmetik di Eropa juga diperkirakan akan terkena dampak besar. Banyak produk mereka mengandalkan minyak sawit sebagai bahan utama. Tanpa suplai dari Indonesia, harga bahan baku ini diperkirakan akan melonjak, yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya produksi dan harga jual. Keputusan ini juga menjadi bagian dari strategi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri, khususnya Eropa. Presiden Prabowo mendorong penggunaan minyak sawit untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk sebagai bahan bakar biodiesel untuk program B35 dan B40. Penggunaan campuran biodiesel 35% hingga 40% dalam bahan bakar diesel. Selain itu, Indonesia mulai melirik pasar alternatif, seperti negara-negara Asia, Timur Tengah, dan Afrika, yang memiliki permintaan tinggi terhadap minyak sawit. Pasar-pasar ini dianggap lebih ramah terhadap produk sawit Indonesia dibandingkan Eropa. Keputusan Indonesia untuk memutus ekspor sawit ke Eropa langsung memancing reaksi internasional. Negara-negara Eropa merasa terkejut dan mulai mencari cara untuk menekan atau meredakan kebijakan ini. Beberapa pertemuan diplomatik dilaporkan telah dilakukan untuk membahas langkah yang diambil Indonesia. Namun Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mundur, kecuali Eropa menunjukkan itikat baik. Kami ingin kerjasama yang adil, bukan hubungan yang memojokkan salah satu pihak, tegasnya. Di sisi lain, beberapa negara Eropa mulai mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada minyak sawit. Mereka mulai mempercepat pengembangan sumber energi terbarukan lain, seperti bioenergi berbasis alga atau limbah organik. Namun, para ahli memperingatkan bahwa transisi ini membutuhkan waktu bertahun-tahun dan biaya besar, sehingga tidak dapat menjadi solusi jangka pendek. Langkah Prabowo ini juga memiliki dampak geopolitik yang signifikan. Indonesia melalui kebijakan ini menunjukkan bahwa negara-negara berkembang memiliki posisi tawar yang kuat jika mereka mampu memanfaatkan sumber daya mereka secara strategis. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong negara-negara lain, terutama produsen komoditas di Asia dan Afrika, untuk mempertimbangkan pendekatan serupa terhadap Eropa.
Jika negara-negara ini bersatu, mereka dapat menciptakan tekanan besar terhadap negara-negara barat yang selama ini dianggap terlalu dominan dalam menetapkan aturan perdagangan global. Di dalam negeri, keputusan ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pelaku industri. Banyak yang merasa bahwa langkah Prabowo adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan internasional. Industri sawit di Indonesia juga merasa lebih dihargai karena pemerintah menunjukkan komitmen untuk melindungi mereka. Namun, ada pula tantangan yang perlu dihadapi. Kebijakan ini harus disertai dengan upaya untuk memastikan bahwa pasar domestik dan alternatif dapat menyerap produksi sawit yang sebelumnya diekspor ke Eropa. Jika tidak, petani sawit kecil, yang merupakan tulang punggung industri ini, bisa menghadapi kesulitan. Keputusan Prabowo memutus ekspor sawit ke Eropa menandai babak baru dalam hubungan Indonesia dan Eropa. Hubungan ini kini berada pada titik yang rapuh, dengan potensi konflik ekonomi yang lebih besar di masa depan. Namun, langkah ini juga membuka peluang bagi kedua belah pihak untuk memulai kembali negosiasi dengan dasar yang lebih adil. Jika Eropa dapat menghargai peran penting Indonesia dalam ekonomi global dan bersedia bekerja sama, tanpa memaksakan standar yang memberatkan, hubungan ini dapat kembali normal, bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Keputusan Presiden Prabowo untuk memutus ekspor sawit ke Eropa bukan hanya tentang minyak sawit, tetapi juga tentang kedaulatan, keadilan, dan strategi ekonomi jangka panjang. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara berkembang, tidak lagi takut mengambil sikap tegas di hadapan negara-negara besar